Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Saya Risma Elisa Prameswari, NPM A1M022020 dari Prodi Pendidikan IPA, mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Ada hubungan apa sih antara manusia dengan pendidikan? Kajian filosofis tentang hakikat manusia dan pendidikan diawali dengan pembahasan tentang makna hakikat. Hakikat dengan kata dasarnya hak yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Kebenaran yang hakiki atau hak berasal dari Tuhan, dapat juga dari manusia asal tidak menentang aturan Tuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 147 yang artinya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Selanjutnya, istilah manusia berasal dari kata men, yang artinya manusia. Penggalan kata yang kedua yaitu nasia, yang artinya pelupa. Jadi, istilah manusia berarti orang yang lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan Tuhan. Selanjutnya, perlu dipahami tentang hakikat pendidikan untuk bisa diterapkan dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, pedagogi, yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Kita sebagai calon guru, untuk melaksanakan pendidikan secara baik, perlu dipahami pendidikan sebagai sistem dengan unsur-unsurnya yang harus diperhatikan, yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud diantaranya tujuan, peserta didik, isi dan materi pendidikan, metode dan alat pendidikan, serta lingkungan yang mempengaruhi suasana pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif. Manusia secara kenyataan yang sebenarnya bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Ada berbagai paham dan aliran yang berbeda pandangan tentang hakikat manusia. Yang pertama, hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan. Menurut Jalaluddin dan Abdullah, hakikat manusia ada pada 4 aliran, yaitu pandangan aliran serba zat, bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Selanjutnya ada pandangan aliran serba ruh. Hakikat manusia adalah ruh. Kemudian menurut aliran dualisme, manusia pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi yaitu jasmani dan rohani. Dan menurut aliran eksistensialisme, pada hakikatnya manusia yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Yang kedua, sifat dan hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menurut paham eksistensialisme sebagaimana dikemukakan oleh Umar Tirta Raharja dan Misula pada tahun 2000 sebagai berikut. A. Kemampuan menyadari diri. B. Kemampuan bereksistensi. C. Moral. D. Kata hati. E. Kemampuan bertanggung jawab. F. Rasa kebebasan. G. Kewajiban dan hak. Dan H. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang ketiga, pandangan Islam tentang hakikat manusia. Al-Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan 4 macam istilah yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu Al-Insan, An-Nas, Al-Bashar, dan Bani Adam. Yang keempat, dimensi-dimensi hakikat manusia. A. Dimensi keindividualan. B. Dimensi sosial. C. Dimensi kesusilaan. Dan D. Dimensi keberagaman. Yang kelima, pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Setiap manusia lahir dikaruniai potensi-potensi yang dapat dikembangkan, dan ada pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama dari wujud dimensinya, dan yang kedua dari arah pengembangannya. Pengembangan yang tidak utuh akan terjadi di dalam proses perkembangan. Ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Selanjutnya, apa itu hakikat pendidikan?
1. Pengertian pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Ing ngarso suntolodo, artinya kalau pendidik berada di muka, ia memberi tauladan kepada peserta didiknya. Ing madya mangun karso, artinya kalau pendidik berada di tengah, dia membangun semangat bersuakarya dan berkreasi kepada peserta didiknya. Dan tutwuri handayani, artinya kalau pendidik berada di belakang, dan dia mengikuti dan mengarahkan peserta didiknya. Kemudian ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang. Orang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan disebut peserta didik. Orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan oleh peserta didik disebut pendidik. Hubungan dan aktivitas yang terjadi di antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan disebut proses pendidikan atau proses pembelajaran. Tujuan pendidikan itu dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu tujuan umum pendidikan atau tujuan akhir pendidikan dan tujuan khusus pendidikan. Tujuan umum pendidikan tertuju pada tujuan hidup, sedangkan tujuan khusus pendidikan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan tak lengkap, tujuan pendidikan sementara, tujuan pendidikan institusional, dan tujuan pendidikan instruksional. Yang terakhir ada bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Nah, manusia butuh pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Menurut Aliasar tahun 2011, dan memanusiakan kemanusiaan manusia menurut Prayitno tahun 2011. Wadah pengembangan potensi-potensi tersebut adalah pendidikan. Di antara pandangan tentang hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah pandangan humanistik dan behavioristik. Yang pertama, pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Guru tidak perlu memaksa para siswa untuk belajar. Mereka harus menciptakan suatu iklim kepercayaan dan rasa hormat yang memungkinkan siswa belajar memutuskan apa dan bagaimana siswa belajar. Melalui pemahaman para siswa, para guru humanistik mendorong para siswanya untuk belajar dan tumbuh. Yang kedua, pandangan behavioristik berdasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan bentuk desain, bukannya kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki suatu keinginan yang bebas. Guru hanya perlu mengetahui bahwa semua pembelajaran adalah mengkondisikan, mengidentifikasi, membangun, dan memastikan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.